Halo, assalamualaikum. Dista lagi. Oke, kemarin kan kita udah ngebahas soal agama, persoalan agama, masalah agama atau apalah. Nah, hari ini kita akan bahas soal negara-negara, kenegaraan. Hari ini kita akan bahas Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi sesuai judulnya ya, Pancasila sumber hukum. Negara Indonesia berhukum. Hukumnya dari mana? Dari Pancasila. Gitu ya. Nah, sumber hukum di Indonesia itu dibagi dua, material sama formal. Material apa sih, Kak? Kalau sumber hukum material itu nilai pembentuk hukum. Jadi dari mana sebuah hukum itu diambil ya. Sementara itu, kalau sumber hukum formal itu bentuknya. Jadi kalau material itu dari mana itu diambil, sementara formal bentuk hukumnya. Bentuknya apa? Undang-undang kah? Apakah? Gitu ya. Oke. Nah, lanjut. Kalau Pancasila sebagai sumber material, nilainya itu diambil dari 5 nilai Pancasila. Kita tahu kan Pancasila ada 5 nilai. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Gitu ya. Jadi ada 5 itu. Kelima sila itu membentuk hukum yang kayak jadiin dasar-dasar hukum yang akan terbentuk nantinya dinilai formal. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas bentuknya, hasilnya nih dalam sebuah hierarki peraturan. Hierarki, kita tahu hierarki kan, seperti urutan. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem tata urutan hukum di Indonesia yang memastikan bahwa setiap aturan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Oke, kalau kita ngomongin aturan lebih tinggi sama lebih rendah, kita tunjukin urutannya. Ini dia ya. Nah, yang pertama ada UUD 1945. Oke, di bawahnya ada TAP MPR. Di bawahnya ada UU atau peraturan perundang-undangan. Lalu di bawahnya ada PP, peraturan pemerintah. Di bawah pemerintah ada peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden ada peraturan daerah. Jadi karena seperti yang dinamakan tadi hierarki hukum, makin peraturan di bawahnya nggak boleh nabrak, nggak boleh bertentangan, nggak boleh melanggar aturan di atasnya. Contoh TAP MPR kan ada di bawah UUD. TAP MPR tidak boleh bertentangan sama UUD 1945. Begitu juga dengan undang-undang yang berada di bawah TAP MPR. Jadi nggak boleh bertentangan ya. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Jadi kayak gitu ya. Dari bawah sini ke atas sini semuanya berurutan, tidak boleh bertentangan. Gitu ya. Terus Pancasilanya di mana, Kak? Pancasila sebagai sumber ada di atas UUD 1945. Kan kita ambilnya nilainya udah dari sana, dari kelima sila itu ya. Oke. Nah, terus kita ngomongin Pancasila sebagai normatif. Apa sih? Pancasila itu stat fundamental norm. Kalian baca di buku SMP kalian kan pasti nemuin istilah ini. Yang artinya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Gitu ya. Jadi semua hukum yang ada itu harus sesuai dengan nilai Pancasila. Semua yang disebutin tadi harus sesuai dengan nilai Pancasila. Oke, kita lanjut. Kalau tanya kenapa sih pentingnya apa? Ngapain? Jadi tanpa nilai Pancasila, hukum bisa menjadi kaku dan tidak manusiawi. Karena salah satu silanya itu kan ada soal kemanusiaan. Nanti nggak manusiawi, nanti orang bakal bilang kejam banget, jahatnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, endingnya, jadi Pancasila itu bukan hanya diucapkan saja, tapi juga harus dilakukan.
jadi dasar moral berbangsa bernegara. Memang nggak semua nilai kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini nggak terlaksana. Ada yang bilang, mana keadilan di negara ini, kok nggak ada, kok kasus ini kasus itu, korupsi ini korupsi itu, hukumnya kok cuma gitu doang, kenapa yang atas begini ke yang bawah. Ya memang sulit kalau kita ngomongin hal besar, tapi kita bisa mulai dari hal kecil. Adil di sekitar kita, adil kepada teman, adil kepada keluarga, lakuin hal kecil kayak pembagian tugas yang adil, pembagian makanan yang adil. Kita mulai dari langkah kecil, adil dari langkah kecil, menghargai sesama. Yang kecil ini pasti bisa jadi besar, bisa berharga untuk Indonesia kita ini. Semoga mengerti. Terima kasih. Bye bye.